Keep Wonosobo Asri forever. Assalamualaikum Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana. Jumpa kembali bersama Ricky Bibisana. Dan kali ini kita masih ya bersama Mas Mbak Wonosobo. Setiap hari Minggu jam 4 sore Sobat Citra. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Dan Ricky juga menyapa buat Anda yang sedang bergabung via streaming di jogjastreamers.com atau dimanapun Anda berada ya. Oke, dan seperti biasa telah hadir juga ini Sobat Citra narasumber kita tentunya dari Mas dan Mbak Wonosobo yang tentunya sudah mengukir prestasi dan sudah membuat sejarahnya masing-masing ya. Oke, Ricky sapa dulu. Ini yang pertama ada Mas Ahmad Fala. Ini Mas 2017. Betul. Juara 3 ya Mas Fala ya. Iya betul. Juara apa kabar? 3. Sehat? Wakil 2 Mas Wonosobo. Wakil 2. Oke, sehat-sehat ya Mas ya. Alhamdulillah Mas Riki gimana sehat? Alhamdulillah lahir batin sehat ya. Alhamdulillah, itu yang paling penting ya Mas. Paling penting ya, nggak cuma fisik ya, batin tapi ya. batinnya juga sehat ya. Oke, kemudian ada juga nih Mbak Chandrayani Nawangsih Mapurusa. Halo, Oke, Mbak panggilannya Mbak Chan ya? Chan, betul. Chan ya, apa kabar Mbak Chan, sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, sudah meluangkan waktu datang ke Citra FM ini Mas Mbak Wonosobo, sama-sama 2017 ya? Betul, satu iya. angkatan. Biasanya kemarin kita pasti beda tahun, ya Oh, kan? gitu. Kemarin dia tentunya lebih muda ya. Itu tuh. Oke, kita ke ladies first dulu nih ya Mbak Oke. Chan. Ini juara 1 Betul. 2017 ya. Tentunya ini sangat luar biasa sekali pengalamannya dan juga bisa diceritakan Mbak Chan pas jadi juara 1 bagaimana rasanya dan kalau menurut Mbak Chan sendiri kenapa sih saya jadi juara 1? Oke. Oh, hard question. Kalau gimana caranya, gimana rasanya pada saat dinobatkan juara itu kaget sih. Kagetnya gimana nih? Gitu. Oh enggak ya? Bisa dilihat di YouTube reaksi. Oh ada juga ya. Ya biasa di screenshot sama teman-teman terus diketawain bareng-bareng. Jadi mungkin yang bikin lucu adalah pada saat diumumin itu kita kan berbaris gitu ya, kita berbaris vertikal gitu ke belakang gitu dan yang waktu itu nyelempangin itu Mbak Wonosobo 2015 Mbak Tari ya pada waktu itu. Mbak Tari itu posisi masih di belakang. Yep. Sementara Mas Ibnu itu sudah menyelempangkan ke Ali pasangan saya gitu. Jadi crowdnya udah bereaksi nih. Jadi saya pikir oke, kayak udah gitu. Kayak I did not get that gitu. Tapi ternyata sepersekian detik terus diselempangin gitu kan. Jadi kayak for a moment tuh nge-freeze gitu. Nah, itu kemudian baru kayak sink in bahwa aku Mbak Wonosobo nih, aku mulai kayak I have this responsibility, aku punya tanggung jawab untuk ini nanti duta wisata, kemudian nanti juga maju ke Jawa Tengah dan lain sebagainya. Itu baru mungkin bisa besoknya kali ya, besoknya 2 hari kemudian itu ketika ketemu lagi sama teman-teman, kita mulai ngomongin what are we gonna do setahun ke depan, kemudian dilakukan untuk ke depannya. Betul, kayak program kerjanya, kemudian kita mulai discuss tentang kayak latihan untuk persiapan ke Jawa Tengah dan lain sebagainya. Itu baru sink in. Jadi perasaan yang pertama itu kaget, yang kedua obviously senang banget. Dan kaget plus seneng ya, campur aduk jadi campur satu aduk. ya. Dan yang ketiga langsung begitu masuk tuh langsung kayak oke, ini tanggung jawab besar gitu. It's me. Apparently it's me. Nyangka nggak sih Mbak Chan pas waktu itu bakal jadi juara 1 gitu, jadi mbaknya Wonosobo nih tahun 2017? Enggak ya. Enggak, karena sebelumnya ada mimpi nggak sih gitu kan, ada wangsit gitu nggak? nggak ada. Sebetulnya itu attempt kedua saya daftar. Yang pertama di tahun 2016 itu tahunnya Mbak Sasa, saya sempet pengen daftar, cuman pada waktu itu kebetulan kita satu SMA, saya lihat beliau daftar nih Mbak Sasa gitu. Terus kayak I cannot compete with that. Jadinya kayak
Kemudian waktu saya daftar itu posisi saya mahasiswa. Iya. Jadi di situ Mahasiswa pas waktu itu ya 2017 ya. Iya, 2017 mahasiswa. Di mana Mas? Di UGM. Di UGM di ya. Jogja. Balik ke Wonosobo atau gimana nih? Iya, ngirim ininya pakai pos gitu. Tapi kemudian kita izin terus ikut gitu kan, dapat surat dispensasi juga dari dinas. Jadi pada saat itu udah apa ya? Dapat kepercayaan juga kebetulan dari teman-teman keluarga mahasiswa Wonosobo di UGM. Kemudian saya pikir ya udahlah, why not gitu kan. Terus daftar, dan saya sendiri sebenarnya bukan orang yang kompetitif ya dasarnya. Jadi kayak ya I just did my best, saya kasih yang terbaik. Cuman nggak ada bayangan pengen gimana-gimana. Pada saat itu saya pengen ambil sebenarnya duta wisata intelijensia. Gitu. Karena gitu ya. bukannya saya merasa pinter atau gimana gitu. Cuman kayak selama ini saya merasa oke, at least itu bisa diproses gitu, itu bisa digapai gitu, karena kita bisa belajar, bisa prepare gitu sih. Luar biasa banget sih ini cerita dari Mbak Chan ya. Jadi pas itu harus pulang ke Wonosobo ya, pas mengikuti karantina dan sebagainya. Betul. Itu. Dapat izin juga pas itu dari kampus. Iya, karena dapat dispensasi, dari dinas. Dan akhirnya menang juga ya. Dan ini sempat maju juga ke Jawa Tengah nggak sih? Nanti bisa cerita lagi ya. Kita ke Mas Fala dulu ya, Mas Ahmad Fala. Ini Mas 2017 juara berapa Mas Fala? Wakil 2 atau juara 3 Mas waktu Wakil itu. 2 atau juara 2? Juara 3 ya. Oke, gimana perasaannya pas waktu itu? Ada keinginan untuk jadi juara atau memang ya segini aja deh aku. Kalau dibilang keinginan pasti ada ya Mas. Pasti ada ya. Waktu itu tuh aku tuh pernah ikut di tahun 2015. Oh, 2015. Jadi kayak turun gunung gitu loh Mas. 2015 udah pernah kompetisi di Mas. Pas 2015 ini juara atau gimana nih? Belum. Oh, Mas. belum ya. Belum ada kesempatan. Tapi udah ikut sampai final. Udah ikut sampai final, udah sampai karantina. Terus ikut juga. lagi 2017 ya? Ikut lagi di 2017 karena memang Tuhan mungkin mengizinkannya di 2017 itu ya Mas ya. Di 2017 juga sama kayak Chan. Mungkin kalau Chan itu kan dia ngincarnya itu di duta intelijen. Tapi malah lebih dari itu loh kayaknya kan ya kan. Kalau saya lebih ke persahabatannya Mas, karena emang kayaknya tuh nggak pinter-pinter banget dan nggak bisa ngejar itu. Jadi lebih ke teman-teman aja gitu. Tapi ternyata memang Tuhan ngasihnya di wakil 2 gitu. Pas tahun 2017 untuk persahabatannya siapa nih? Persahabatannya itu ada Mas Atal. Atal ya betul. Ini ikut Pambos juga gak sih Mas Atal itu? Ikut Mas. Jadi kalau 30 besok bisa datang ya besok ya. Bisa banget nanti kalau misalnya ada waktunya soalnya kan 30 peserta itu kan nanti bakal otomatis masuk ke organisasi kita di Paguyuban Mas Mbak Wonosobo gitu begitu Mas. Ya. Jadi sekali lagi nih Sobat Cita, jadi Mas Mbak Wonosobo tuh ada paguyubannya namanya Pambos ya. Pambos. Ini berdiri tahun berapa nih? Sekitar aja. Kalau berdirinya itu sebenarnya technically dari awal ada. Dari awal ada cuman kita mulai banyak baru aktif gereng itu gitu ya. 2000 berapa ya? 15. Oke. Revive. Kembali ke Mas Fala sendiri, ini pas jadi juara 3 sempat kaget nggak? Kagetnya kayak juara 1 atau enggak? Kagetnya kenapa nggak juara 1 gitu? Kenapa nggak juara 1 ya? Oke, gimana Mas Fala? Iya, sebenarnya senang atau gimana? Pasti senang ya Mas waktu itu, soalnya memang bener-bener kayak aku tuh prepare banyak gitu Mas buat persiapan buat ke Mas Mbak Wonosobo. Itu pasti juga ada target-target yang memang harus targetnya bisa dicapai juara gitu ya karena juara walaupun juara 1 2 enggak apa-apa, yang penting masih dapat title gitu lah. Dapat hadiah ya kan. Soalnya di 2015 saya udah enggak dapat, saya ikut lagi enggak dapat lagi gitu Mas. Ya. Sebenarnya waktu itu emang bener-bener yang mengincar duta persahabatan itu. Tapi waktu diumumin duta persahabatannya siapa, langsung lemes Mas. Kenapa dikaget atau memang dia harus emang di situ atau mungkin ada yang lebih baik nih? Karena saya ngerasa saya yang paling bersahabat di situ. Paling bersahabat ya kan. Oke. Tapi di situ langsung lemes. Oh, berarti udah nggak bakal nih dapat yang lainnya. Soalnya emang saya jualnya di situ. Dan di situ pun waktu tahun 2017 itu banyak yang dari tahun-tahun sebelumnya ikut gitu Mas. Ikut lagi kayak. Ikut lagi ya. Ternyata boleh juga, bisa juga ya. Bisa selama belum dapat juara 1. Oh iya. Di juara 2-nya aja dia masih pernah ikut di tahun 2014. Mas Fatma dia juara 2 tahun 2017, dia pernah ikut di 2014. Jadi kayak
oh ya udah emang saingannya emang udah kayak udah mereka udah di situ, udah persiapannya di situ gitu. Okay. Ini kenapa sih Mas Fala sendiri ngincar duta apa namanya persahabatan? Apa sih yang bikin spesial di situ? Bukan spesial karena memang kayaknya gampang diraih gitu. Oh, gampang diraih ya. Soalnya ini kan kalau di yang lainnya itu kan benar-benar pakai nilai selama karantina, penilaian tersendiri, apalagi intelijensi ya pasti kan penilaian kepintarannya itu nomor satu ya Mas. Kalau dari duta persahabatan itu voting Mas. Yang penting bisa SKSD gitu. Oke. Malah lebih ekspektasi nih kayaknya jadi juara 3 ya kan. Iya agak-agak terkejut. Iya. Ini kalau Mas Fala sendiri maju ke Jawa Tengah nggak? Kalau yang mewakili Wonosobo di Jawa Tengah itu hanya juara 1 Mas. Oh, juara 1 ya. Oke, berarti saya kita ke Jawa Tengah tapi supporter. Supporter aja ya. Supporter. Oke, tapi yang penting ikut ke Jawa Tengah gitu ya. Oke, jadi kita balik ke Mbak Chan lagi nih. Gimana perasaan pas ikut ke Jateng, bisa cerita Mbak Chan nih? Berarti kalau juara 1 tuh pasti ya, pasti naik ke ini ya, Mbak Jateng ya. Selama nggak ada halangan dan rintangan. Ya, betul. Mendaki gunung lewat lembah. Kayak ada beberapa special case di mana juara 1 itu nggak ke Jawa Tengah, kayak misalkan di 2019 ya, itu ada karena kebetulan juara 1 Mas kita diterima ke Akmil gitu. Jadi kan dia terikat gitu. Nah, tapi kalau tahun saya kebetulan saya dan pasangan Mas Ali itu kita maju ke Jawa Tengah. Sebenarnya kalau di Jatengnya sendiri apa ya? Ya jelas lebih berat sih daripada ketika di kabupaten, karena di kabupaten kita 3 hari ya masalahnya. 3 hari, kalau di Jateng itu kita full 5 hari dan itu start kita harus start dan lain sebagainya itu jam 5 pagi, nanti kegiatan sampai jam 1 malam kayak gitu. Basically kayak militer cuman harus dandan ya. Iya. Militer tapi berdandan ya, pakai sanggul ya. Betul. Nggak kemenan ya. Gitu. Oke. Dan pada saat kompetisi itu mungkin karena udah bener-bener running on adrenalin ya, jadi kayak kita kasih yang terbaik aja, pokoknya kayak just give it your all gitu loh. Cuman menurut saya justru yang lebih berkesan, yang lebih intens itu waktu persiapannya sih. Persiapannya ya. Itu di Jateng berapa hari itu karantinanya? Karantina 5 hari. 5 hari ya. 5 hari. Sampai hari H kompetisi. Grand final. Grand final tuh berapa? 5 hari ya. Jadi jam-pack di Semarang. gitu. Waktu itu di Jepara. Oh, di Jepara. Jadi setiap tahun itu beda. Oh, beda-beda tempat ya. Yang penting di Jateng ya. Oke. Gitu. Nah, persiapan itu kan kita sepanjang tahun ya. Dari waktu itu kita kepilih bulan Mei ya. Di bulan Mei. Bulan Mei, kemudian kompetisi kalau nggak salah di September, Oktober. Di Oktober. Dan posisi pada saat itu saya di Jogja, kemudian Mas Ali di Magelang. Di Magelang. Gitu, karena dia kuliah juga. Jadi bener-bener setiap weekend itu kita pulang untuk latihan nari, latihan make up, latihan bahasa Inggris, just basically everything. 3 bulan terakhir itu bener-bener sangat-sangat intens gitu ya, karena selain kita harus latihan, harus prepare, juga kita tetap nugas sebagai duta wisata. Jadi kadang weekend itu kita pulang untuk berangkat ke Semarang misalkan karena bersama dinas, atau mungkin ada duty di Wonosobo. Setelah itu kita tetap harus latihan dan lain sebagainya. Jadi itu sangat intens ya. Oke, pas di Jawa Tengah berarti 2017 juga ya. Betul. Ini meraih apa yang udah diraih sama Mbak Chan? Kebetulan saya kalau di Jawa Tengah belum berhasil. Gitu. Ya. Mas Ali yang justru dia masuk ke 10 besar. 10 besar ya. Itu, betul. Berapa ini sih Mbak, berapa pesaing gitu loh? Berapa pasang? Oh, 35 kabupaten kan? 35 ya, kabupaten. Jadi 35 pasang. 35 pasang. Betul. Berarti 70 ya. 70 orang ya. Wah, luar biasa banget sih, tapi udah sampai Jawa Tengah tuh sudah prestasi yang sangat luar biasa banget sih ya Mbak Chan ya. Dan ada ada pengalaman tersendiri di situ pastinya. Betul, ya. Betul. Oke, untuk Mas Fala sendiri ini jabatan sebagai Mas ya pas 2017 ini 1 tahun ya? 1 tahun. 1 tahun nih. Apa yang dilakukan sama Mas Fala? Kebetulan kayak misal kita karena saya standby di Wonosobo ya Mas, jadi kayak Mas Alinya kan jarang di Wonosobo, jadi kalau misal ada tugas dari dinas pun bisa saya bisa handle gitu. Oh gitu ya. Waktu itu kebetulan dipilih teman-teman juga jadi ketua Pambos Mas. Ketua Pambos ya. Sekarang masih? Sekarang udah tua. Ganti generasi ya. Ganti generasi betul. Jadi memang kegiatan-kegiatan, apalagi kita memang waktu itu benar-benar cari
koneksi dengan organisasi lainnya, Mas. Jadi gitu kan ya. memang kita ngebanding sama orang-orang buat ini loh Pambos gitu loh, lebih mengenalkan Pambos itu seperti apa. Oke, dan sampai sekarang Pambos gimana nih? Udah banyak yang kenal atau bagaimana? Apa masih perlu ini lagi? Alhamdulillah semakin berjalannya waktu juga ini generasi mudanya juga sangat milenial, sangat luar biasa. Jadi memang mau kerja keras. Betul sekali. Kerja keras tanpa pamrih itu yang luar biasanya. Jadi kayak mungkin Pambos itu semakin dikenal di kalangan masyarakat. Jadi orang-orang yang nggak tahu tadinya ada organisasi Mas Mbak Wonosobo tuh jadi tahu. Jadi tahu ya. Banyak kegiatan-kegiatan dari dinas manapun, bukan hanya dari dinas pariwisata, juga membawa Pambos untuk ikut dalam event itu. Oke, jadi selain itu apa sih tugas dari Mas Fal sendiri? Maksudnya memperkenalkan juga kah untuk wisata-wisata alam di Wonosobo? Pastinya karena memang tugas kita yang utama itu karena promosi kan. Kita di bawah bidang promosi juga di dinas pariwisata. Kita mengenalkan bagaimana pariwisata di Wonosobo, budayanya gimana, terus kayak culture-nya gimana. Kita memang di awal memang untuk promote pariwisata yang ada di Wonosobo. Banyak banget ya kegiatan-kegiatan, apalagi sambil merekap juga, maksudnya ini merekap apa nih? merekap yang juara 1 juga ya, tugasnya juara 1 diemban sama Mas Lala ya. Kalau misal yang juara satunya nggak ada. Oh nggak ada ya. Jangan. Nah ini kebaca nih pas itu kan terus balik lagi kuliah ya. Terus apa nih, kan setahun ke depan kan maksudnya tugas terus kan di Wonosobo. Di Wonosobo apa yang dilakukan sama Mbak Chan? Ya itu tadi bolak-balik. Sebenarnya yang pada saat itu ya mungkin karena masih muda, masih kuat. Masih kuat gitu. ya. Boyok masih kuat gitu. Betul, belum dikit-dikit masuk bolak-balik angin. Ya. Nggak putus salon pas gitu. Jadi cukup challenging sih selama setahun itu karena tugas obviously karena kita yang masih menjabat, jadi kita yang masih harus, kalau bisa kita sebaiknya ya kita gitu, jangan dilimpahkan ke orang lain dulu gitu. Kemudian di sisi lain juga ada Pambos yang karena Pambos itu kan terlepas dari kegiatan official yang di-assign sama dinas, itu kan kita juga ada kegiatan organisasional, kita punya event, kita harus ada pendekatan juga ke teman-teman Pokdarwis misalkan, organisasi lain gitu. Banyak lah ya kegiatannya gitu. Betul, ya Mbak Chan ya. Itu dan harus dibalance juga sama kegiatan kuliah. Kemudian organisasi di kuliah, event di kuliah, jadi bisa bagi waktu gitu ya Mbak Chan ya. Harus itu challenge utamanya. Oke, sekarang Mbak Chan berkarir di bidang apa nih? Saya sekarang HR. Oh, gitu. Apa nih? HRD. Oke, di sebuah perusahaan. Iya, di Jogja. Oke, luar biasa banget ya. Kalau Mas Fala di PDAM Wonosobo ya Mas Fala. Betul, ya? Public Relation di Perumda Air Minum. Sekarang Perumda Mas. Perumda ya. Kalian promo mungkin ya. Berubah jadi Perumda Air Minum Tirta. Iya, ini iklannya juga ada di Citra FM, mungkin bisa diperpanjang lagi. Kita bicara di luar ya. Ini ya. Oke, sobat kita makin menarik aja perbincangan kita hari ini. Dan tentunya jangan kemana-mana. Abis ini kita bakal bertanya-tanya lagi mengulik tentang Mas Mbak Wonosobo 2017. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 98.8 Citra FM Wonosobo banget.